Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua sehat, selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, untuk pertemuan KPSM kedua kita, ini kita pertama kalinya masuk KD ya di hari ini. Nah, KD pertama di semester ini adalah mengenai cleaning and sanitation. Dan ini merupakan dasar dari pembelajaran berikutnya di semester ini. Nah, materi ini juga nanti akan sangat terpakai di industri apabila kalian akan bekerja di sesuai dengan jurusan yang kalian tempuh sekarang. Jadi artinya nanti nih kalau kalian bekerja di industri akan ada hal-hal yang hubungannya dengan cleaning dan sanitasi. Yuk kita mulai. Slide pertama adalah apakah ada perbedaan antara cleaning dan sanitasi? Menurut kalian gimana? Beda nggak? Atau sebenarnya sama? Cleaning sama sanitasi. Jadi jawabannya, beberapa orang itu memang menganggap itu sama. Cleaning sama sanitasi itu sama aja. Padahal cleaning sama sanitasi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau cleaning itu hanya membersihkan kotoran aja sampai terlihat bersih aja. Jadi nggak lebih dalam apakah itu masih ada kumannya kah. Mereka nggak memikirkan itu kalau misalkan hanya sekedar cleaning. Jadi cuma disapu aja gitu. Tapi kalau sanitasi itu proses membersihkan namun sifatnya lebih dalam. Jadi nggak hanya sekedar bersih, tapi juga masih diperhatikan kumannya udah mati apa belum, apa masih ada bakterinya dan lain sebagainya. Udah dapat gambaran ya mengenai perbedaan apa itu cleaning atau pembersihan dan apa itu sanitasi. Nah, di gambar ini di sebelah kiri itu kalian udah pasti bisa nyangka lah. Apa tuh di sebelah kiri? Cleaning ya, karena hanya disapu tanpa menggunakan bahan-bahan tertentu yang untuk memastikan bahwa sudah tidak ada kuman dan bakteri. Sementara yang di sebelah kanan itu bisa jadi merupakan proses sanitasi, karena air yang disemprotkan kalau di industri besar itu kan kelihatan lah ya, kalau industri besar dari cara berpakaiannya, cara kerjanya, kemudian mesin-mesinnya itu pasti industri. Nah, kalau di industri besar walaupun hanya menyemprot lantai dan hanya menggunakan air, itu hampir bisa dipastikan tidak hanya agar terlihat bersih, tetapi air di dalamnya itu biasanya diberi bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan ini pun kita akan pelajari di materi berikutnya ya. Nah, sekarang kenapa kok cleaning itu harus dilakukan? Ada 3 tujuan kenapa cleaning atau pembersihan itu harus dilakukan. Yang pertama adalah melepaskan sisa kotoran pada permukaan alat produksi yang merupakan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba. Maksudnya kalau misalnya kalian di pelajaran PDKK nih, kewirausahaan, lagi bikin nata misalnya atau roti gitu. Kalau misalnya di alat proofingnya itu ada sisa bahan pangan, nah sisa bahan pangan ini nanti kan akan jadi nutrisi untuk mikrobanya, maka akan bertumbuh berkembang biak di alat tersebut, sehingga perlu dilepaskan sisa bahan-bahan tersebut, sisa makanan tersebut dengan proses cleaning atau pembersihan. Fungsi yang kedua adalah proses cleaning yang efektif merupakan dasar bagi terjaganya kualitas dan keamanan pangan, keamanan produk pangan. Ini udah jelas sekali ya. Jadi kalau misalnya di suatu bahan pangan itu ada rambutnya misalnya, udah jelas sekali proses pembersihannya tidak bagus. Jadi nggak aman juga, kualitasnya juga udah pasti buruk. Nah, untuk menjaga itu semua perlu dilakukan proses pembersihan. Yang ketiga fungsinya adalah memperbaiki kualitas dan daya tahan produk serta mengurangi resiko terjadinya produk gagal. Jadi kalau misalnya di dalam suatu produk itu, contohnya nih yang gampang-gampang aja. Misalnya bikin kue gitu, terus ada rambutnya di situ. Nah, otomatis kalau misalnya sebelum kita packing kita udah tahu ada rambutnya, masa iya barang ini akan tetap dijual? Udah pasti enggak kan ya. Nah, jadinya
akan di reject gitu, masuk ke produk gagal. Terus kualitasnya jelek, dan kalau sudah tercemar dengan bahan-bahan seperti itu, maka daya tahan produknya juga nggak akan bagus. Itu yang dimaksud dengan poin ketiga ini. Next. Nah, manfaat cleaning dan sanitasi. Manfaat ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi konsumen dan dari segi produsen. Kalau dari segi konsumen, cleaning sama sanitasi itu bermanfaat untuk menghindari penyakit dan keracunan makanan. Jadi kita sebagai konsumen ngerasa aman. Oh, ini udah dibersihin, oh ini udah disanitasi, aman buat dimakan gitu. Nah, dari sisi produsen sendiri juga sangat banyak keuntungannya. Jadi mutu produknya, umur simpan produknya itu jauh lebih bagus. Kemudian jarang sekali ada komplain karena kan bersih produknya gitu. Terus mengurangi biaya recall. Nah, recall ini artinya pengembalian barang. Kalau misalnya kamu sudah distribusi barangmu ke toko gitu ya, misalnya kamu kerja di suatu pabrik, terus barang kamu sudah didistribusikan ke toko, ternyata produk kamu itu ada yang gagal karena ada sisa-sisa bahan pangan atau kotor atau lain sebagainya, sehingga bahaya gitu buat konsumen. Akhirnya produk kamu harus dikembalikan ke perusahaan tempat kamu bekerja, itu namanya produk di recall. Oke, alur penerapan cleaning dan sanitasi. Silakan kalian lihat gambarnya, di situ sudah sangat jelas. Ada 3 proses atau alur penerapannya sanitasi. Yang pertama adalah pembersihan, kemudian ada personal hygiene, artinya kalian sebagai pelaku sanitasi itu juga harus memastikan bahwa kalian juga bersih gitu. Jangan yang kalian kerjakan saja bersih tapi kaliannya juga nggak bersih, ya sama aja bohong. Nah, terus yang ketiga adalah pengolahan limbah air. Itu sudah harus jelas limbahnya dikemanain, limbahnya mengakibatkan bahaya untuk orang lain atau enggak gitu. Next adalah metode pembersihan. Nah, metode pembersihan itu ada 3, mechanical cleaning, COP, dan manual cleaning. Bahasanya ke Inggris ya, agak-agak Inggris gitu, tapi kalian harus ingat karena ketiga-tiganya ini kalau kalian suatu saat bekerja di suatu industri yang ada hubungannya dengan ke-PMT-an, ini pasti akan kalian temukan. Misalnya nih, kalian di pengolahan pabrik pangan, di pengolahan minuman, kalian akan ketemu dengan yang begini-begini nih, dengan istilah COP, kemudian manual cleaning, CIP. Kita bahas satu persatu ya. Mechanical cleaning atau biasa disebut di industri itu CIP. Sekali lagi, mechanical cleaning di industri biasa disebut dengan CIP atau clean in place. Dari bahasanya saja, clean in place, bersih di tempat, kan begitu ya kalau kasarnya artinya. Nah, secara pengertian, CIP itu adalah proses pembersihan yang dilakukan di tempat tanpa ada pembongkaran alat. Jadi nggak perlu kamu bongkar-bongkar. Misalnya di mata pelajaran PDKK lagi deh, kamu disuruh bikin roti gitu ya. Terus mesin proofing atau mesin pengembang, pasti kamu disuruh bersihin dulu dong untuk memastikan sebelum kamu mulai, dan setelah kamu mengerjakan juga dibersihkan kan. Apakah mesin proofingnya itu juga harus kamu copotin bautnya satu-satu? Kan enggak. Nah, itu artinya metode pembersihanmu adalah CIP, kerjakan di tempat, nggak usah dibongkar gitu. Kemudian yang kedua adalah COP, clean out of place. Coba diartikan, ayo yang pintar bahasa Inggris, itu artinya apa? Clean out of place, dikerjakan, dibersihkan di luar tempatnya. Jadi metode ini tuh sebagian peralatannya dibongkar dan dibersihkan di tangki khusus yang ada bahan pembersihnya, biasanya kayak gitu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah manual cleaning. Nah, untuk metode manual cleaning ini dilakukan pembongkaran totalnya untuk melakukan pembersihan alat-alatnya, dan ini biasanya sih tidak dilakukan setiap hari, hanya di waktu-waktu tertentu saja. Yang paling sering digunakan adalah
CIP dan COP. Ada beberapa mesin yang memang dia harus dilepas bagiannya dari mesin besarnya, itu namanya COP. Tapi kalau tidak ada yang sama sekali dilepas, namanya ya CIP. Selanjutnya adalah proses mechanical cleaning. Tadi apa tuh mechanical cleaning? Masih ingat apa enggak? Nah, sekarang saya jelaskan proses di mechanical cleaning itu ada 11. Bisa kalian baca sendiri. Saya coba bantu ya. Yang pertama, mengeluarkan semua produknya, ingredient dan kemasan dari area yang dibersihkan atau melindunginya dari kontaminasi yang terjadi sebelum memulai proses cleaning. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya kalian mau bikin roti, dikeluarkan dulu produknya. Dipastikan dulu kalau apa yang mau kalian buat, alatnya bersih, bahannya juga bersih gitu. Yang kedua adalah membongkar peralatan seperlunya untuk memastikan ada ruang yang cukup untuk pembersihan secara menyeluruh. Yang ketiga, melepaskan semua hubungan dengan arus listrik untuk mencegah kerusakan peralatan selama proses cleaning. Jadi, ini nomor 3 yang sering sekali juga dilanggar. Kalau mau bersihkan sesuatu, jangan ketika mesinnya hidup. Apalagi kalau misalkan serbetnya kamu lagi basah. Padahal mesin yang akan kamu bersihkan itu ada kelistrikannya. Pertama akan membahayakan kamu bisa kesetrum. Terus yang kedua akan merusak alatmu gitu. Ini diperhatikan baik-baik ya. Kemudian yang keempat, secara manual hilangkan kotoran yang besar dan kosongkan semua wadah, tempat penangkapan, kemudian tempat pemisah dan sebagainya. Pokoknya dihilangkan kotoran-kotorannya gitu. Setelah itu, bilas peralatan tersebut tadi dengan air. Persyaratan suhu disesuaikan dengan jenis kotoran untuk menghilangkan kotoran yang masih ada. Jadi kamu perhatikan baik-baik, biasanya tuh akan ada instruksi, alat ini nanti bersihkan dengan air dingin ya, alat ini kamu bersihkan dengan air mendidih ya. Itu kamu harus perhatikan baik-baik instruksinya. Yang keenam, gunakan senyawa yang bersifat alkali lemah yang dilarutkan di dalam air panas dengan suhu tersebut, bisa kalian baca sendiri, dengan sistem yang sesuai yang akan dijelaskan kemudian dalam penjelasan di KD ini nanti. Yang ketujuh, secara manual, gosoklah kotoran dan sisa-sisa yang belum hilang dengan metode di atas. Yang kedelapan, bilas dengan air dingin atau air hangat sesuai dengan jenis peralatannya. Yang kesembilan, gunakan larutan sanitasi untuk mengurangi kontaminan mikrobiologi hingga levelnya aman. Yang ke-10 adalah bilas dengan air panas atau seperti yang tercantum dalam label instruksi penggunaan bahan pembersih atau sanitasi. Yang terakhir adalah buang sisa-sisa air yang ada dan keringkan dengan menyeluruh. Bahasanya aja ada 11, tapi sebenarnya ini sangat mudah. Intinya itu cabut semua kelistrikan. Pastikan dulu sebelum kalian membersihkan itu sudah kalian pisah-pisah mana bahannya, mana alatnya, dan kalian bersihkan satu persatu. Terus kalian perhatikan baik-baik mana yang harus dibersihkan dengan air panas, mana yang harus dibersihkan dengan air dingin. Misalnya dotnya bayi gitu. Misal nih, dotnya bayi kira-kira dibersihkan pakai air apa? Air panas kan? Nggak dengan air dingin kan? Seperti itu ya maksudnya. Terus nanti kalau sudah kalian bersihkan nih, kalian pastikan masih ada sisa air apa enggak, karena air adalah media pertumbuhan mikroba. Nah, dalam kebanyakan kasus, proses cleaning akan mencakup langkah-langkah itu, walaupun mungkin akan ada beberapa variasi. Misal, besok kalau kalian kerja nih di industri besar gitu, terus kalian dihadapkan dengan CIP tadi, mechanical cleaning ini. Terus kalian ingat, enggak katanya Bu Guru dulu ada 11 kok, di sini cuma ada 9. Nah, itu berbeda-beda memang tergantung perusahaannya, tapi secara umum perusahaan itu melaksanakan 11 ini. Oke, tipe-tipe cleaning in place atau CIP itu ada 3 macamnya. Ini kalian juga harus ingat baik-baik biar kalian tahu di perusahaan kalian nanti pakai tipe yang mana gitu. Ketika kalian di industri biar nggak
kosong-kosong banget, biar oh ya ini pernah nih dapet kayak gini, biar kayak gitu ya. Nah yang pertama adalah 3 step, 5 step, dan 7 step. Yang 3 step itu yang gimana? CIP, apa tuh tadi? Dibersihkan di tempat ya. Yang pertama dibilas, kemudian dicuci dengan alkali atau asid, kemudian yang terakhir adalah bilas akhir. Semudah itu. Itu biasanya di industri yang kebanyakan industri sih pakai yang ini, industri rumah tangga itu biasanya pakai yang 3 step ini. Terus kalau industrinya agak besaran dikit, nah yang biasa digunakan di banyak sekali industri itu biasanya pakai yang 5 step ini. Yang pertama adalah dibilas, kemudian dicuci dengan larutan alkali atau asid, kemudian dibilas lagi, disanitasi, dan dibilas lagi gitu, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kuman, tidak ada mikroba lagi yang hidup di dalamnya gitu. Tapi kalau biasanya industrinya itu sangat besar, kemudian kerumitan prosesnya itu juga sangat tinggi, biasanya pakai yang 7 step ini. Kayak industri makanan beku kayak gitu, biasanya prosesnya adalah dibilas dulu, kemudian dicuci dengan larutan alkali, dibilas lagi, dicuci lagi dengan asid. Kalau tadi kan boleh milih tuh alkali atau asid. Kalau ini emang 2 kali dicuci dengan alkali dulu, terus nanti setelah dibilas dicuci lagi dengan asid, dibilas lagi, disanitasi, baru dibilas gitu ya. Kenapa biasanya kok sampai berkali-kali gitu Bu? Karena proses yang pakai 7 step itu biasanya harus disimpan untuk waktu yang sangat lama. Produk-produknya itu biasanya kayak gitu. Nah next, proses COP atau cleaning out of place itu ada 11 prosesnya. Kalian baca sendirian nih, juga hampir sama sih dengan yang tadi. Nah sekarang saya menjelaskan sampai situ dulu aja. Jadi kalian punya satu tugas, berikan contoh berupa gambar mengenai CIP, COP, dan manual cleaning. Lalu kalian beri penjelasan mengenai gambar yang kalian dapat. Misalnya nih kalian udah dapat gambar, terus kalian kasih judul ini proses CIP gitu, cleaning in place. Kalian kasih penjelasan di bawahnya kenapa kok gambar itu kalian bilang proses CIP. Karena begini. Gambar tersebut termasuk ke dalam CIP menurut saya karena bla 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 bla. Misalnya kayak gitu. Nah, catatannya adalah masing-masing anak tidak boleh sama fotonya, karena banyak sekali contoh di Google, banyak, boleh kalian foto sendiri di mana gitu boleh. Kalau Bu Vivi sampai menemukan gambar apalagi penjelasannya sama persis, mohon maaf, saya akan mengurangi nilai kalian, karena kalian bukan anak kecil lagi, kalian sudah kelas 3, harus dewasa dan harus mandiri. Jika ada yang tidak mengerti, silakan boleh kalian tanyakan di classroom, boleh di Wabri, atau boleh di grup. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.